Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 90. Kadipaten Ponorogo setelah mendapat keterangan dari Malangkoro tentang persiapan Mataram, mengatur siasat untuk mendahului Mataram, yaitu lebih dahulu menyerang sebelum diserang. Akan tetapi karena Pangeran Rangsang telah lebih dahulu menyuruh penyelidik mengamati Malangkoro, maka siasat dari Ponorogo itu telah diketahui. Sang Prabu Hanyokrowati bersama para senopatinya lalu mengatur siasat, dan untuk menghadapi pasukan Ponorogo yang akan menyerbu secara diam-diam itu, pasukan Mataram mempergunakan barisan gunting yang dipersiapkan untuk membiarkan pasukan Ponorogo masuk ke daerah Mataram, kemudian menggunting pasukan dari depan dan belakang. Sementara itu, pasukan khusus yang dipimpin sendiri oleh Sang Prabu Hanyokrowati, dibantu oleh beberapa orang senopati di antaranya Ki Sinduening dan Mawarsi, dengan mengambil jalan lain akan menyerbu Ponorogo yang telah ditinggalkan sebagian besar pasukannya yang menyerbu ke Mataram. Pada hari yang ditentukan itu, terjadilah perang tanding yang amat hebat di daerah Mataram dekat perbatasan. Pasukan Ponorogo tentu saja terkejut bukan main ketika dalam perjalanan mereka untuk melakukan penyerbuan tiba-tiba ke Mataram, mereka telah dihadang oleh pasukan besar Mataram, dan ketika pertempuran terjadi, dari arah belakang mereka pun muncul pasukan Mataram yang lain sehingga pasukan Ponorogo terjepit di tengah-tengah. Mereka melakukan perlawanan mati-matian dan pertempuran berlangsung seru dan banyak korban yang berjatuhan. Pasukan Ponorogo yang melakukan penyerbuan itu merupakan sebagian besar dari kekuatan bala tentara Ponorogo, dipimpin oleh para senopati pilihan, di antara mereka terdapat Ki Danusengoro, Ki Demang Padangsuta ayah Nurseta, Ki Wirobandot ayah Mayaresmi, Ki Surodigdo dan lain-lain. Adapun Nurseta sendiri, bersama Mayaresmi dan Brantoko, tinggal di Ponorogo untuk menjaga kadipaten bersama pasukan mereka. Biarpun pasukan Ponorogo dipimpin oleh para senopati pilihan dan mereka melakukan perlawanan mati-matian dan gigih, namun karena mereka terjebak, dihimpit dari depan dan belakang, apalagi karena pasukan Mataram yang lebih besar jumlahnya dan menggunakan barisan gunting itu dipimpin sendiri oleh Pangeran Raden Mas Rangsang yang sakti mandraguna, maka pertempuran itu berlangsung berat sebelah. Di antara para senopati Ponorogo, yang paling digdaya adalah Ki Danusengoro. Akan tetapi, senopati yang gemuk pendek dan wajahnya bengis ini dihadapi sendiri oleh Raden Mas Rangsang. Dan dalam pertandingan 1 lawan 1 ini terbuktilah kesaktian Pangeran Sulung dari Mataram itu. Ki Danusengoro mengamuk dan mengerahkan seluruh tenaganya. Mengeluarkan semua aji kesaktiannya untuk menandingi pangeran yang sakti mandraguna itu. Dengan auman aji Singadibya, dan dengan keris Margapati di tangan, Ki Danusengoro memang dahsyat sekali. Namun, yang ditandingi adalah Raden Mas Rangsang, putra Sri Baginda yang bertubuh tinggi tegap dan yang merupakan putra tersakti di antara para pangeran sehingga aji apapun yang dikeluarkan Ki Danusengoro, selalu aji itu ambiar bertemu dengan daya tolak dari sang pangeran. Perang campuh yang terjadi itu amat mengerikan. Debu mengepul tinggi, membubung sampai angkasa, menggelapkan cuaca. Pekik dan raung bercampur dengan rintih dan keluh, diselingi ringkik kuda. Kuda-kuda berlompatan, berdiri di kedua kaki belakang, meringkik-ringkik, mendengus-dengus dan penunggangnya, dengan keris, pedang atau tombak di tangan, dengan tubuh atas telanjang dan penuh dengan keringat yang membuat tubuh itu berkilauan bagaikan arca tembaga yang dilumuri minyak. Senjata yang saling bertemu di udara berdencingan, berkerontongan, derap kaki mereka yang berkelahi gemuruh, darah muncrat diiringi jerit kesakitan dan tubuh-tubuh tak bernyawa atau sedang sekarat mulai berserakan dan bertumpuk. Bau yang amis memuakkan dan menyesakkan dada. Perang. Puncak kemenangan nafsu atas diri manusia. Di dalam perang, manusia sudah kehilangan kepribadiannya, yang ada hanya bersimarajalannya nafsu yang membuat manusia menjadi buas, bahkan lebih kejam daripada makhluk yang paling buas sekalipun. Tidak ada perang di antara makhluk yang lebih lain sehebat perang di antara manusia. Tuhan dilupakan, kemanusiaan lenyap, yang ada hanyalah membunuh agar tidak dibunuh. Yang ada hanyalah mencari kesenangan, dan yang ada hanya menghitungkan untung rugi. Setan iblis berpesta pora atas kemenangan mereka terhadap manusia kalau setan iblis mampu menggerakkan manusia untuk saling bunuh dalam perang.
dendam dan kebencian berkobar-kobar. Manusia saling bunuh, justru kuda-kuda yang digunakan dalam perang tidak dibunuh, tentu dengan dasar perhitungan rugi untung tadi. Kuda dapat menguntungkan sebagai barang rampasan karena menang perang, maka tidak dibunuh. Seperti juga orang-orang Ponorogo dan orang-orang Mataram ketika bertempur dalam perang itu, mereka hanya tahu membunuh dan membunuh, sama sekali lupa akan kenyataan bahwa mereka sesungguhnya sebangsa, bahwa mereka sesungguhnya sama-sama manusia. Bahwa mereka sesungguhnya sama-sama diciptakan Tuhan dan diturunkan di dunia ini untuk bekerja guna mendatangkan bahagia dan sejahtera kepada manusia. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan damai, membunuh manusia lain saja merupakan dosa yang dikutuk dan pelakunya akan dikejar-kejar sebagai orang gila atau sebagai makhluk buas yang berbahaya, yang harus ditanggan dihukum berat, kalau perlu dihukum mati. Akan tetapi di dalam perang, makin banyak seseorang membunuh manusia lain, maka dihormatilah dia, makin diagungkan dan dipuji. Dan kejanggalan yang menyedihkan ini sudah menjadi salah kaprah, sudah diterima sebagai suatu kebenaran mutlak oleh manusia di seluruh dunia. Semua yang sedang bertempur mengadu nyawa itu lupa bahwa sesungguhnya mereka hanyalah diperalat nafsu yang terutama sekali sedang bersarang di dalam batin dua orang manusia bersaudara yang sedang saling memperebutkan kasan. Mereka adalah Sang Prabu Hanyokroati melawan adiknya sendiri, yaitu Pangeran Jayaraga yang menjadi Adipati Ponorogo. Perebutan kekuasaan dua orang kakak beradik ini berkembang menjadi permusuhan antara dua kelompok manusia yang saling memisahkan dan membedakan diri sebagai kelompok Mataram dan kelompok pasukan Ponorogo terpaksa harus melawan mati-matian karena mereka tidak mempunyai jalan mundur lagi. Jumlah mereka pun kalah besar, perlahan-lahan mereka mulai terdesak dan banyak di antara mereka yang sudah roboh menjadi korban perang. Ki Danu Sengoro yang bertanding mati-matian melawan Raden Mas Rangsang, kini dibantu oleh Ki Wiro Bandot, warok dari Pacitan yang juga digdaya dan yang bersenjata kolor hitam itu. Ki Wiro Bandot maklum bahwa kalau sampai Ki Danu Sengoro kalah dan roboh, tentu semua prajurit Ponorogo akan kehilangan pegangan dan akan runtuh semangat mereka. Oleh karena itu, melihat Ki Danu Sengoro terdesak hebat oleh Raden Mas Rangsang, dia mengeluarkan teriakan keras dan terjun ke dalam perkelahian itu, membantu Ki Danu Sengoro mengeroyok Raden Mas Rangsang. Akan tetapi, pangeran ini tidak menjadi gentar, bahkan melarang ketika ada Senopati Mataram hendak membantunya. Dia melayani kedua orang lawan itu dengan gerakan yang ringan dan cepat bukan main. Tubuhnya bagaikan burung walet yang menyambar-nyambar sehingga kedua orang yang sama-sama pendek gendut itu seringkali menjadi bingung karena orang yang dikeroyoknya itu tiba-tiba lenyap dan tahu-tahu menyerang balik dari belakang atau dari atas. Dua orang Senopati Ponorogo itu sudah bermandi peluh. Suatu saat, mereka berdua menyerang secara berbareng. Dari arah kiri, Ki Danu Sengoro menusukkan kerisnya ke arah lambung Pangeran Ramsang, sedangkan dari arah kanan, Ki Wiro Bandot menghantamkan kolor hitamnya ke arah kepala pangeran itu. Serangan mereka itu dahsyat dan berbahaya, karena keduanya mengeluarkan sisa tenaga mereka sekuatnya. Raden Mas Rangsang maklum akan datangnya bahaya, tiba-tiba tubuhnya roboh terjengkang ke belakang sehingga sambaran keris dan kolor itu luput, lalu dari bawah, tangan kanannya bergerak dan keris di tangannya meluncur seperti kilat menyambar, disambitkan dan tepat menghujam ke perut Ki Danu Sengoro. Cap! Aug!